Biografi Bung Karno. Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodiharjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Sukemi bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung hingga akhirnya dia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno di SR Inline School. Di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke European Slager School ILS untuk memudahkannya diterima di Hogger Burger School atau HBS. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS, Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Serikat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Hos Cokroaminoto, yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Tri Korodarmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Namun, nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Young Java atau Pemuda Jawa pada tahun 1918. Di tahun 1920, seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya di Teknik High School. Sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung di Bandung dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota dari Serikat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Duis Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin dari Organisasi Nasional Indeks Perci. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemen Studi Club di Bandung, yang diinspirasi dari Indonesia Studi Club, dipimpin oleh Dr. Sutomo. Algemen Studi Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan penjara di penjara Bentiu karena aktivisnya di Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang sangat fenomenal. Indonesia menggugat. Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Nasional Indonesia, Partindo, yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Karena jauhnya tempat pengasingan, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Namun semangat Soekarno tetap membara seperti tersirat dalam suratnya kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Di awal kependudukannya, Jepang tidak terlalu memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Hingga akhirnya sekitar tahun 1943, Jepang menyadari bahwa pentingnya para tokoh ini. Jepang mulai memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia, di mana salah satunya adalah Soekarno, untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Akhirnya tokoh-tokoh nasional ini mulai bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk dapat mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada pula yang tetap melakukan gerakan perlawanan seperti Sultan Shah Jahan dan Amir Syarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, Soekarno diundang oleh Marsikal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara dalam Vietnam. Marsikal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia memerdekakan negara Indonesia dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Setelah menemui Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Para tokoh pemuda dari PETA menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu, di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang telah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno Hatta dan beberapa tokoh lainnya menolak tuntutan ini dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Pada akhirnya, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri dan menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Pada tanggal 17 Agustus 1945,
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Pengangsaan Timur 56, Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Agustus 1945. Pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dikukuhkan oleh KNIP. Kemerdekaan yang telah didapatkan ini tidak langsung bisa dinikmati pada tahun-tahun berikutnya. Masih ada sekutu yang secara terang-terangan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan bahkan berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Gencaran senjata yang di pihak sekutu tak lantas membuat rakyat Indonesia menyerah, seperti yang terjadi di Surabaya ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Mabli berusaha untuk kembali menyerang Indonesia. Rakyat Indonesia di Surabaya dengan gigihnya terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan hingga Brigadir Jenderal AWS Mabli tewas dan pemerintah Belanda menarik pasukannya kembali. Perang seperti ini tidak hanya terjadi di Surabaya, tapi juga hampir di setiap kota. Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar satu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Lingga-Jati. Walaupun telah dilaporkan ke PBB, Belanda tetap saja melakukan agresinya atas pemerintahan India dan Australia pada tanggal 31 Juli 1947. Masalah agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda dimasukkan ke dalam agenda rapat Dewan Keamanan PBB, di mana kemudian dikeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Atas tekanan Dewan Kepemimpinan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada tanggal 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata pada tanggal 25 Agustus 1947. Dewan Keamanan membentuk satu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan atau pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan, Presiden Soekarno kembali diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat RIS dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Presiden Perdana Menteri RIS. Karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia RIS kembali diubah menjadi Republik Indonesia, di mana Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakilnya. Pemberontakan G30 SPKI melahirkan krisis politik hebat di Indonesia. Masa dari KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutan rakyat Tritura, yang salah satunya meminta agar PKI dibubarkan. Namun, Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena menilai bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan pandangan NASKOM, nasionalisme agama komunisme. Sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI kemudian melemahkan posisinya dalam politik. 5 bulan kemudian dikeluarkan surat perintah 11 Maret Super Smart yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil Soekarno, di mana isinya merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. MPRS pun mengeluarkan 2 ketetapannya, yaitu TEP nomor 9 tahun 1966 tentang pemungutan Superman menjadi TEP MPRS, TEP nomor 7
tahun 1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supermas untuk setiap saat bisa menjadi presiden apabila presiden sebelumnya berhalangan. Pada tanggal 22 Juli 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30 SPKI. Pidato pertanggungjawaban ini ditolak oleh MPRS sehingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Hari Minggu, 21 Juni 1970, Presiden Soekarno meninggalkan dunia RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto, Jakarta. Presiden Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta. Kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, berdekatan dengan makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah kemudian menetapkan masa bergabung selama 7 hari. Insinyur Soekarno adalah sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui bangsa-bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian dunia. Semua sepakat bahwa Insinyur Soekarno adalah seorang manusia yang belum tentu dilahirkan kembali dalam waktu 1 abad. Insinyur Soekarno adalah bapak bangsa Indonesia yang tidak akan tergantikan. Demikian biografi Insinyur Soekarno. Saya mewakili SMA IT Al-Kausar Ranggo mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.